Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, kali ini Pak Guru akan membuat video pembelajaran tentang komposisi transformasi. Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu tuh, apa itu komposisi dan apa itu komposisi transformasi. Nah, untuk komposisi sendiri biasanya kita temukan itu di bungkus makanan, yang biasanya makanan itu rasa-rasa. Kalau bungkus minuman ada juga minuman rasa-rasa, tapi kalau untuk minuman air putih seperti lemon mineral atau aqua itu biasanya tidak ada komposisinya. Nah, ini contohnya sebuah wafer memiliki komposisi yang pertama tepung terigu, gula, minyak nabati, coklat bubuk, susu full cream, dan sebagainya. Yang jelas bisa kita amati, komposisi itu melibatkan banyak jenis digabungkan dalam satu bahan, diolah sehingga menjadi sesuatu yang unik, memiliki rasa yang khas. Nah, kita kembali ke fungsi. Komposisi fungsi itu juga seperti itu. Kita menggabungkan dari beberapa transformasi yang sudah kita pelajari ke dalam satu peristiwa, dan sehingga nanti terasa unik. Ya, mungkin langsung saja ya ke contoh soal. Misalkan soalnya seperti ini. Sebuah garis, yaitu 2x tambah y sama dengan 3. Misalkan kita cerminkan terlebih dahulu garis ini dengan sumbu y. Kemudian setelah itu garis ini kita rotasi, kita putar searah jarum jam dengan pusat perputarannya itu pertemuan x dan y atau namanya titik O. Nah, yang jadi permasalahan adalah berapa persamaan bayangan setelah dilakukan transformasi kedua di atas. Dicerminkan, dilanjutkan dengan perputaran. Ini soalnya pilihan ganda dari A sampai E, yang mana yang menjadi jawabannya. Oke, untuk memulai ini kita menempuh dua alternatif. Pak Guru mulai dengan alternatif pertama, yaitu kita mengerjakan dari yang pertama diminta, yaitu dicerminkan terhadap sumbu Y. Berarti kita melakukan pencerminan. Yang pertama, pencerminan. Kalau misalnya ada titik x, y, kita cerminkan dengan sumbu y atau my, maka bayangannya menjadi min x, y. Ya, silahkan dicek ya di catatan rumusnya. Rumusnya akan menjadi min x, y. Nah, sehingga min x yang ini, min x itu sama dengan x aksen dan y menjadi y aksen. Untuk bagian pertama yang min x ini bisa kita tulis menjadi x sama dengan min x aksen. Oke, kita tandai untuk bagian yang pertama ini. Nah, kemudian kita bawa ke persamaan yang ada di soal yang ini. 2x tambah y sama dengan 3. Oke, di sini ada x. X ini kita ubah dengan yang ini.
X sama dengan min X aksen. Sehingga yang ini menjadi 2, X-nya diganti menjadi yang ini, min X aksen ditambah Y. Y dirubah menjadi yang ini, Y aksen, sama dengan 3. Sehingga jawabannya menjadi min 2 X aksen tambah Y aksen sama dengan 3. Oke, untuk bagian pencerminan telah kita dapati jawabannya, yaitu min 2X tambah Y sama dengan 3. Oke, karena di soal ini diminta dilanjutkan, maka yang kita dapati di bagian pencerminan nanti kita lanjutkan dengan rotasi searah jarum jam 90 derajat. Berarti kita lanjutkan dengan yang kedua, rotasi. Kalau misalnya ada X, Y, kita rotasi pusat O 90 derajat searah jarum jam. Berarti itu sudutnya negatif ya. Sehingga menjadi awalnya X, Y, setelah dirotasi 90 derajat menjadi Y, min X. Sehingga Y yang bagian pertama ini, Y sama dengan X aksen, dan yang kedua min X ini sama dengan Y aksen. Untuk bagian kedua bisa kita tulis menjadi X sama dengan min Y aksen. Oke, kita tandai untuk rumus yang kita dapat di bagian kedua. Nah, selanjutnya simpulan dari bagian pertama kita lanjutkan ke bagian kedua. Kita tulis kembali min 2X tambah Y sama dengan 3. Oke, di sini ada X. X ini kita ganti dengan yang ini menjadi min Y aksen. Sehingga min 2, X-nya dirubah menjadi min Y aksen. Kemudian ditambah, di sini ada Y. Y dirubah atau diganti dengan X aksen. Kemudian ditambah, sama dengan 3. Oke, sedikit lagi. Min 2 dikali min Y aksen menjadi plus 2Y aksen ya. Tanda plusnya tidak usah ditulis karena ada di depan. Kemudian ditambah. Di sini ada X aksen sama dengan 3. Oke, jika urutannya mau disusun kembali, boleh menjadi yang X-nya taruh di depan, disusun menjadi X aksen. Kemudian ini tadi tandanya plus, kalau di tengah berarti jadi tambah 2Y aksen, kemudian sama dengan 3. Nah, jadi kesimpulannya adalah X tambah 2Y sama dengan 3. Oke, ini adalah jawaban dari permasalahan yang ada. Kita cek X tambah 2Y sama dengan 3 atau 2Y tambah X sama dengan 3. Ya, jadi jawabannya adalah yang C ya. Oke, seperti yang Bapak sampaikan di awal tadi, kita selesaikan dengan dua alternatif. Ini alternatif pertama, kita kerjakan secara urut ya. Dengan cara dicerminkan terlebih dahulu, mendapatkan jawaban. Jawaban yang kita dapati dari bagian pencerminan, kita lanjutkan dengan rotasi sesuai dengan permintaan soal, sehingga mendapatkan jawaban yang kedua. Nah, jawaban kedua ini adalah jawaban dari permasalahan yang ada. Oke, alternatif kedua. Ini kita geser terlebih dahulu.
Oke, alternatif 2, untuk mengerjakannya kita cukup sekali mengerjakan, dan ini lumayan ringkas, tetapi rumusnya kita harus cari terlebih dahulu. Cara mencari rumusnya seperti ini. Kita tandai misalkan titik X awalnya di sini. Titik X ini kita lakukan pencerminan terhadap sumbu Y sesuai permintaan soal. Dicerminkan terhadap sumbu Y, kemudian dilanjutkan dengan rotasi searah jarum jam 90 derajat. Kita cerminkan terhadap sumbu Y, ini sumbu Y-nya, berarti bayangan X ini ada di samping kiri ya, awalnya di kanan menjadi di kiri. Kemudian dilanjutkan rotasi searah jarum jam. Dirotasi searah jarum jam berarti bayangannya ke sini. Nah, ini jawabannya. X pindah menjadi min X aksen. X pindah menjadi min X, dirotasi lagi pindah jadi X di sini. Di atas, karena di atas berarti tandanya positif. Lanjut untuk Y-nya. Misalnya Y-nya di sini, atau kita bikin garis baru saja untuk Y. Y mula-mula di sini dicerminkan terhadap sumbu Y. Bayangan titik ini karena dia berada di cermin, yaitu di sumbu Y, berarti dia tidak bergerak, tetap di situ. Kemudian dilanjutkan dengan rotasi searah jarum jam 90. Maka dia pindah ke samping sini. Di sini menjadi Y. Nah, X pindah ke arah sumbu Y, sedangkan Y pindah ke arah sumbu X. Sehingga titik awalnya adalah X, Y. Setelah ditransformasi menjadi, kita lihat yang ada di garis datar atau sumbu X, mula-mula yaitu yang ada itu Y ya. Berarti Y, yang ada di garis tegak, di sini tidak ada, yang ada di sini berarti ditulis X. Berarti jawabannya Y, X. Oke, yang ini menjadi bayangan setelah ditransformasi sesuai dengan permintaan soal. Oke, kita tulis di samping sini saja. Y yang di sini kita tulis menjadi X aksen. Ingat bagian yang pertama yang ada di sebelah kirinya koma ini sebagai X aksen, dan yang ada di kanan atau setelah koma itu sebagai Y aksen. Jadi yang ini X sama dengan Y aksen. Oke, ini saja rumus yang akan kita gunakan. Karena tidak ada yang tanda negatif, jadi tidak usah kita rubah bentuknya, biarkan seperti itu. Lanjut, kita tulis persamaan yang ada di soal. 2X tambah Y sama dengan 3. Ini dari soal ya. Lanjut, kita merubah sesuai dengan transformasi dari soal. Transformasinya adalah Y dirubah menjadi X aksen dan X menjadi Y aksen. Oke, kita cek di sini ada 2X, berarti 2 X-nya jadi Y aksen. X jadi Y aksen tambah Y itu X aksen sama dengan 3. Oke. Sampai di sini mungkin cukup kita simpulkan. Jadi jawabannya adalah 2Y. Ya ini ya, 2Y tambah X sama dengan 3. Nah, jadi jawabannya adalah yang C juga ya. Oke, dua pola mengerjakan, dua cara berbeda mendapatkan hasil yang sama. Bedanya, yang pertama tadi lumayan panjang. Ini lumayan panjang, tetapi berurut. Pertama dicerminkan dulu, mendapatkan jawaban. Jawaban ini dipakai untuk rotasi. Yang ini dipakai di rotasi mendapatkan jawaban. Jawaban ini adalah jawaban akhir,
yang menjadi jawaban dari soal itu. Kemudian alternatif kedua, kita cari rumus baru. Rumus baru ini mengikuti perintah yang ada di soal, dicerminkan dulu, kemudian lanjut rotasi. Dapatlah rumus baru yaitu menjadi y, x. Nah, y, x ini kita rubah ke soal sehingga mendapatkan sebuah jawaban. Jawabannya yang ini. Oke, mungkin itu saja untuk video kali ini. Untuk latihan, kita coba satu latihan ya. Kita coba. Nah, yang ini aja ya, yang nomor 17. Silakan dicoba dikerjakan. Ditulis di buku catatannya. Oke, itu saja untuk pertemuan kali ini. Bapak akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.